Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana sayyidas syukur. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala khawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas keseharian kita senantiasa tercurah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa mampu mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amalia dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah ingin memberikan taklim dalam kehidupannya. Sebelum Rasulullah SAW memberikan taklim, memberikan ceramah atau pencerahan kepada para sahabatnya, Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan sampai mengucapkan amin, amin, amin 3 kali?" Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, tadi sebelum saya berbicara, sebelum saya memberikan taklim kepada anda semua, telah datang Jibril kepada saya memohon 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan Jibril pada saat itu saya aminkan dalam kehidupan saya sehari-hari." Pertama, kata Rasulullah SAW, permohonan Jibril pada saat itu, "Ya Allah, janganlah engkau terima amalia Ramadannya orang yang sesungguhnya sudah memasuki bulan suci Ramadan tetapi belum pernah menemui kedua orang tuanya untuk minta maaf dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya ridallahu fi ridal walidain wa suttillahu fi wasuttil walidain." Ridha Allah itu tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung kepada murka kedua orang tua. Karena dia orang yang senantiasa sukses dalam kehidupannya itu tidak terlepas daripada doa dan baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan bagaimana jika orang tuanya sudah meninggal? Itu kita sudah dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa mengiringkan surah Al-Fatihah atau qiraatul Quran kepada mereka, sambil menjalin hubungan yang baik, keakraban kepada para sanak keluarga atau teman-teman orang tua kita semasa ia hidup dalam kehidupannya. Yang kedua, permohonan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, janganlah engkau terima amalia Ramadannya orang yang senantiasa mendengarkan nama Nabimu tetapi tidak mengikuti salawat kepadanya." Karena kita senantiasa dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, sehingga seluruh jamaah haji ketika memasuki pintu Masjid Madinah dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena kota Madinah adalah kota Rasul dan kota Mekah adalah kota Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada Baitullah di Mekah, dan di Madinah ada kuburan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pernah berpesan bahwa barang siapa orang yang mensyarahiku setelah meninggal, sama halnya ketika dia mensyarahiku semasa hidup di dunia ini. Itulah sebabnya Nabi Adam alaihissalam tidak bisa dan tidak dibolehkan untuk menyentuh Siti Hawa sebelum membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, "Dari mana kamu mengetahui Muhammadar Rasulullah, padahal orangnya saya belum ciptakan di dunia ini?" Karena ketika dikeluarkan dalam surga tidak bisa diperbolehkan untuk menyentuh Siti Hawa sebelum membaca Muhammadar Rasulullah. Apa kata Nabi Adam pada saat itu? "Sesungguhnya saya menatap ke arsmu ya Allah." Saya melihat ke atas, ke ars. Lantas saya mendapatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Dan ini Muhammad Rasulullah ini disandingkan dengan namamu ya Allah. Berarti bukan orang sembarangan ini. Jadi kalau ada nama yang disandingkan dengan Dani Pomanto, berarti bukan nama sembarangan. Atau ke Pak Jokowi, atau ke siapa saja tokoh yang disandingkan dengan nama itu, maka itu pasti bukan nama orang sembarangan. Apa kata Allah? Maka hendaklah kamu senantiasa bersalawat kepadanya. Nah, oleh sebab itu kita senantiasa dianjurkan untuk bersalawat sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, permohonan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan Engkau terima amal Ramadannya orang yang tidak merubah paradigmanya antara Ramadan dengan bulan suci Ramadan. Artinya perilakunya tetap saja sama di luar daripada bulan suci Ramadan ini. Maka oleh sebab itu di bulan Ramadan ini kita senantiasa intensifkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping membangun kesalehan sosial, juga senantiasa kita dituntut untuk membangun kesalehan spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik yang melaksanakan salat atau puasa dalam kehidupannya, maka senantiasa orientasi daripada puasa itu, Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, bagaimana kita senantiasa mengantarkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena klasifikasi kehidupan manusia dalam kehidupan kita saat sekarang ini, yang pertama dalam Al-Quran ada namanya Muslim. Bagaimana kegambaran orang Muslim di dalam Al-Quran? Orang Muslim itu bermodalkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi aktivitas kesehariannya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang lainnya. Dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia nana sempajang, dia nana puasa, tidak melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muslim. Di atas muslim ada namanya mukmin. Bagaimana kegambaran orang mukmin dalam Al-Qur'an? Gambaran orang mukmin itu bukan hanya bermodalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetapi ia senantiasa melaksanakan perintah Allah dalam kehidupannya. Tetapi terkadang dalam prosesi melaksanakan ibadah kepada Allah, terkadang lalai untuk melakukan ibadah itu. Nanti melaksanakan salat subuh, nanti setelah menjelang matahari terbit. Nanti melaksanakan salat duhur, nanti menjelang asar. Melaksanakan salat asar, nanti menjelang maghrib. Artinya tetap melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang lalai dalam melakukan ibadah itu. Itu namanya muslim. Muslim, mukmin. Di atas mukmin ada namanya muhsin. Bagaimana kegambaran orang muhsin dalam kehidupannya? Ia senantiasa komitmen untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ala waqtiha, birrul walidain, al-jihadu fi sabilillah. Ia senantiasa melaksanakan salat pada waktunya. Ia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan mengamalkan berbagai macam perintah Allah dalam Al-Qur'an. Tetapi kekurangan orang ini, ia belum bisa mengontrol lidahnya. Ia belum bisa mengontrol hatinya. Padahal lidah dan hati ini merupakan esensi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ia senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan manusia sehari-hari. Unsila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena dia senantiasa memahami bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia senantiasa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ia senantiasa mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupannya, tetapi belum bisa mengontrol lidahnya, belum bisa mempuasakan hatinya ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas muhsin ada namanya mukhlis. Nah, dari muslim, mukmin, muhsin, baru mukhlis. Nah, orang mukhlis ini adalah orang yang senantiasa mengontrol lidahnya, yakni wahafidul lisan. Orang yang senantiasa mampu mengontrol lidahnya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di samping ia senantiasa melakukan ibadah ritualitas kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia senantiasa mampu mengontrol hatinya karena dia memahami selamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung daripada lidah yang mereka miliki. Lidah bisa membuat orang menjadi sukses, lidah bisa membuat orang menjadi eksis, lidah bisa membuat orang menjadi ternama, tetapi tidak sedikit orang hancur disebabkan gara-gara lidah yang mereka miliki. Maka oleh sebab itu ia senantiasa menggunakan lidahnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya adalah ilmu dan hikmah, pikirannya adalah rasional,
tindakannya adalah nilai-nilai karakter dalam kehidupannya. Begitu pula pun mampu memanage hati yang mereka miliki dalam kehidupannya, karena dia menyadari innal hasada ya'kulunal hasanat kama ya'kulun narul khatabah, bahwa sesungguhnya sifat iri dan dengki dalam kehidupan manusia sehari-hari yang bercokol dalam kehidupan manusia, maka semuanya akan menghancurkan amalan-amalan Ramadan seseorang sebagaimana api membakar kayu bakar. Artinya sebesar apapun kayu bakar itu, jika dibakar dan dibakar, pada akhirnya akan menjadi arang dan pada akhirnya akan menjadi debu. Nah, yang paling esensial dalam kehidupan manusia, yang paling tinggi yang kita ingin capai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari muslim, mukmin, muhsin, muhlis, baru yang paling tinggi adalah muttaqin. Itulah sesungguhnya yang kita ingin capai di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana tanda-tanda orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah orang yang senantiasa memberikan buka puasa, orang yang senantiasa memanfaatkan hartanya ke jalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Agi mau balancari agama na fong Allah taala, pasti fong Allah taala nawalaku lebih baik na iya anu balancari agamanya. Apa-apa yang kita belanjakan ke jalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan membalas lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita belanjakan ke jalan diridhoinya. Fong Allah taala ma pasiwale temma pasilener. Artinya seluruh perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, memberikan buka puasa, maka pasti Allah akan membalas perbuatan baik itu. Tetapi tidak seketika itu Allah membalas perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa mengurus agama Allah. Orang tua dulu mengatakan, urus agama Allah taala, ni semua tu Allah taala maka ada agama katai. Jadi uruslah agama Allah dalam kehidupan kamu sehari-hari, maka niscaya Allah akan senantiasa memahami apa sesungguhnya yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itulah sebabnya Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan setelah diciptakan semua aksesoris bumi, apa makhlukmu yang paling besar daripada gunung, yang paling kuat daripada gunung ya Allah? Allah mengatakan besi, karena besi bisa menghancurkan gunung, bulldozer gunung. Lantas Nabi Musa mengatakan, apa yang paling kuat daripada besi? Allah mengatakan api. Api bisa menghancurkan meluluhlantakkan yang namanya besi. Lantas apa yang paling kuat dibandingkan dengan besi? Allah mengatakan air. Apa yang lebih kuat dibandingkan dengan api? Air. Air bisa meredam yang namanya api. Lantas Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, apakah yang lebih kuat dibandingkan dengan air? Maka Allah mengatakan sedekah. Orang yang senantiasa memanfaatkan hartanya ke jalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa memanage diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bukan hanya mencapai derajat muslim, bukan hanya kita mencapai derajat muhsin, bukan hanya kita mencapai derajat muhlis, tetapi kita senantiasa menjadikan Ramadan ini untuk mengantarkan kita mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan lagi kita rindu kepada surga, tetapi surgalah yang akan merindukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Allahumma fiq lakum wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.